Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kita hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya anak-anak. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, selanjutnya Ibu Guru mengabsen terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak bisa ikut Zoom kita hari ini? Hadir semua ya anak-anak? Alhamdulillah. Hari ini Ibu Guru akan membahas kembali materi tentang jenis-jenis gaya dan sifatnya. Di sini Ibu Guru akan melakukan perbaikan hasil belajar anak-anak pada pekan kemarin karena belum tuntas dan masih banyak anak-anak belum berhasil dalam materi pelajaran, yaitu tentang jenis-jenis gaya dan sifatnya. Mohon dinyalakan kameranya ya anak-anak. Suaranya di-mute ya. Mohon diperhatikan ya anak-anak. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis gaya dan sifatnya secara benar. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis gaya dan sifatnya. Nah, lanjut ke materi ya anak-anak. Yang pertama itu jenis-jenis gaya. Jenis-jenis gaya yang pertama yaitu gaya otot. Adalah gaya yang diberikan oleh otot-otot kita. Contohnya, kita mendorong meja, itu menggunakan otot tangan, pinter. Yang kedua, gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi yang menarik benda ke bumi. Contohnya, kalau buah kelapa jatuh, itu jatuhnya ke bawah. Nah, itu bawah itu bumi. Ya, pintar anak-anak. Selanjutnya, gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh listrik. Contoh, kita menyalakan televisi, itu menggunakan listrik. Terus kita menyalakan kipas angin, itu menggunakan listrik. Yang selanjutnya, gaya magnet adalah gaya yang timbulkan oleh suatu dorongan atau tarikan dari magnet. Contohnya, besi kita letakkan di dekat magnet, maka akan terjadi gaya tarik. Dan itu adalah dari gaya magnet. Yang kelima, gaya gesek adalah gaya yang dihasilkan oleh gesekan. Contohnya, tahukah anak-anak permainan biola? Nah, itu cara memainkannya dengan cara digesek. Baiklah anak-anak, selanjutnya sifat-sifat gaya. Perhatikan ya anak-anak. Yang pertama, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya, dari tanah liat kita bisa membuat pot bunga. Nah, pot bunga itu dibuat dengan tangan. Nah, tangan itu menggunakan otot. Jadi disebut gaya otot. Yang kedua, gaya dapat mengubah arah benda. Contohnya, bola yang kita lempar ke atas terus jatuh lagi ke bawah. Nah, itu termasuk gaya apa? Gaya gravitasi. Benar. Yang ketiga, gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Nah, apa contohnya? Contohnya, kita menyalakan kipas angin. Kipas angin kan benda mati. Setelah kita colokkan ke listrik, nah maka kipas angin itu akan bergerak. Nah, itu disebut dengan gaya listrik. Yang keempat, gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam. Contohnya, kita bersepeda, terus kita mengerem sepeda tersebut, maka sepeda tersebut akan berhenti. Nah, itu menggunakan gaya gesek. Yang kelima, gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Contohnya, masih ke sepeda. Ketika kita bersepeda, kita mengayuh dengan lambat, maka sepeda tersebut akan bergerak pelan. Tapi ketika kita mengayuh sepeda itu dengan cepat, maka sepeda tersebut akan cepat.
karena kita mengayuh sepeda menggunakan kaki. Nah, itu tuh kaki tersebut adalah gaya otot. Benar anak-anak. Baiklah anak-anak, cukup di sini penjelasan dari Ibu. Silahkan kalian kerjakan soal offline-nya ya anak-anak yang sudah diambil oleh orang tua kalian di sekolah. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Dan anak-anak jangan lupa untuk belajar di rumah masing-masing. Selalu semangat untuk disiplin belajar dan mengerjakan tugas-tugasnya. Jangan lupa selalu semangat disiplin sholatnya ya anak-anak. Semoga cita-cita kita tercapai. Amin. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian paparan dari Ibu Mary. Mohon maaf jika ada yang kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.